Kecuali untuk beberapa masalah khusus, Wang Xian tidak banyak menyembunyikan tentang anugerah Tuhan. Meskipun Tianqi kecil, dia memahami banyak kebenaran. Wang Xian menatap Tianqi di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Dengan gerakan telapak tangannya, dia merasakan harta surga dan bumi di dalam tubuhnya. Hah! Pada saat ini, Wang Xian menemukan bahwa harta kekayaan surgawi yang terletak di tubuhnya telah meningkat pesat lagi. Tunas yang awalnya seukuran jari sekarang menjadi seukuran telapak tangan, dan beberapa cabang telah tumbuh di atasnya. Batang kayu desimal. Beberapa cabang bercabang. Beberapa cabang mengandung energi atribut kayu yang sangat besar dan sangat murni. Wang Xian merasakan bahwa ketiga cabang ini mengandung fluktuasi energi khusus. Ini berasal dari atribut kayu. Tianqi, pohon kecil di tubuhmu ini memiliki 3 cabang, dan di 3 cabang ini, ada kemampuan khusus. Kamu bisa merasakan kemampuan khusus ini. Kata Wang Xian kepada Tianqi. Oke Paman. Tianqi mengangguk, diikuti dengan perasaan, memancarkan aura atribut kayu yang kuat. Saat berikutnya, bayangan ilusi cabang muncul di lengannya. Setelah mencoba 3 kali berturut-turut, Wang Xian merasakannya dari samping. Paman, ada 2 penyerang, 1 untuk menyembunyikan nafas, dan yang menyembunyikan nafas tidak hanya bisa menyembunyikan nafasnya sendiri, tetapi juga menyembunyikan nafas orang lain. Jawab Tianqi dengan cepat. Wang Xian mengangguk, matanya berbinar. Kemampuan menyembunyikan nafas adalah manifestasi dari kemampuan harta karun keberuntungan Tian Yuan ini untuk menyembunyikan nafas. Dulu pasif, tapi sekarang bisa disembunyikan secara aktif. Dan kemampuan penyembunyian ini lebih kuat daripada kemampuan Wang Xian untuk menutupi dirinya. Di bawah penyembunyian Tianqi, kecuali nasib baik Tian Yuan yang kuat mendekatinya puluhan meter dan memandangnya, jika tidak, dia tidak akan dapat menemukan situasinya sendiri. Juga tidak mungkin menemukan atribut kayu di tubuhnya. Metode penyembunyian ini sangat ampuh. Adapun 2 cabang penyerang lainnya, mereka juga sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Tianqi, yang baru saja melangkah ke alam Raja Dewa Abadi, dapat menggunakan 2 cabang ini untuk melawan keberadaan puncak Raja Dewa Abadi. Ini adalah kengerian dari Tian Yuan Fortune Supreme Treasure. Di masa depan, setelah aku memblokir energi atribut kayu di tubuhmu, aku akan menyembunyikannya sendiri. Kata Wang Xian kepada Tianqi. Paman yang baik. Tianqi mengangguk dengan patuh. Oke, aku baru saja menerobos hari ini, jadi mari kita istirahat dengan baik. Menepuk kepala Tianqi, kata Wang Xian. Tianqi mengangguk sambil tersenyum. Di waktu berikutnya, Wang Xian terus pulih dari luka-lukanya. Tai Chi Dragon Pan juga terus menyerap energi gelap, mencoba menyelesaikan terobosan. Waktu berlalu hari demi hari. Lebih dari 90 tahun telah berlalu dalam sekejap, dan sekarang sudah 100 tahun penuh sejak Tianqi lahir. Paman, ini hari ulang tahunku malam ini, dan aku di rumah, datang dan makan malam bersama kami. Siang. Hari itu, Tianqi berlari masuk dan berteriak keras pada Wang Xian. Wang Xian membuka matanya dan melihat sosok di depan. 100 tahun telah berlalu, dan Tianqi saat ini tingginya sekitar 1,6 meter, ditempatkan di suku Muli, dia masih kecil. Meskipun Tianqi tidak tinggi, tetapi setelah memilah atribut kayu dan atribut air, ia memiliki ciri yang halus. Ada udara bangsawan memancar dari tubuhnya. Aura ini dikembangkan oleh Wang Xian. Sebagai pemilik harta karun tertinggi Tian Yuan, Wang Xian selalu mengingatkannya pada satu hal. Bersikaplah rendah hati, tetapi kesombongan dan kesombongan di hatimu harus melebihi orang lain. Terlahir luar biasa, saya tidak lebih lemah dari orang lain. Tidak lebih lemah dari orang lain, inilah ide yang ditanamkan Wang Xian dalam dirinya. Ini juga membuat Tianqi memancarkan tampilan percaya diri. Demikian pula, bersikap rendah hati dan tertutup kepada orang lain juga harus dimiliki. Apakah ini hari ulang tahunmu? Wang Xian menatap Tianqi dengan senyum di wajahnya. Ya Paman, setelah ulang tahun pertamaku, aku harus pergi ke Akademi Suku Muli untuk belajar, dan aku harus meninggalkan orang tua dan rumahku. Tianqi mengangguk dan berkata kepada Wang Xian. Di Suku Muli, anak-anak harus meninggalkan rumah setelah berumur 100 tahun dan masuk Akademi Suku Muli untuk belajar. Paman, aku tidak ingin meninggalkanmu dan ibu, dan dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali tidak perlu pergi ke Akademi untuk belajar. Jika ada yang tidak aku mengerti, kamu bisa mengajariku, Paman. Tianqi berjalan ke arah Wang Xian dan berkata, kamu harus memiliki hidupmu sendiri yang lengkap. Aku tidak bisa terlalu banyak mengganggumu. Kamu harus belajar sendiri, mengenal orang lain,
dan punya teman sendiri. Kata Wang Xian kepada Tianqi. Tianqi membuka mulutnya, lalu menundukkan kepalanya sedikit. Aku tidak ingin berteman. Yang lain mengatakan bahwa aku tidak punya ayah dan aku orang menyebalkan. Hah? Mendengar ini, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Orang seperti ini, kamu baru saja memukulnya. Tantang dia secara langsung, kalahkan dia, dia tidak akan berani mengatakan apa-apa, dan orang seperti ini bukanlah teman. Diutus Tuhan. Kamu tahu, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi ayahmu, jadi jangan sedih karena ini. Tianqi tidak punya ayah, dan Wang Xian mengetahui hal ini sejak awal. Awalnya dia mengira itu karena laki-laki Mu Liyin meninggalkannya. Kemudian, dia mendapat pesan dari pelayan. Tianqi tidak mengenal ayahnya, dan bahkan Mu Liyin tidak tahu siapa suaminya. Mu Liyin tidak terlalu tua, dia dinobatkan sebagai wanita paling cantik dan luar biasa di suku Muli, bukan salah satunya. Tapi tiba-tiba suatu hari, Mu Liyin hamil. Mu Liyin tidak tahu siapa ayahnya. Kehamilan yang begitu tiba-tiba. Awalnya, orang tua Mu Liyin mengira Mu Liyin menyembunyikan pria ini. Belakangan, setelah berbagai macam pertanyaan, saya mengetahui bahwa putri saya tidak tahu bagaimana dia hamil. Tapi hal seperti kehamilan wanita tidak bisa dikandung begitu saja. Jadi ayah Mu Liyin curiga bahwa mungkin ada orang kuat yang menggunakan cara ampuh untuk menjalin hubungan dengan Mu Liyin. Ling Mu Liyin tidak menyadarinya. Atau hapus ingatannya tentang periode ini. Ayah dan tetua Mu Liyin sangat marah karena putrinya sendiri dihina dan dia mengandung seorang anak. Mereka ingin Mu Liyin menggugurkan anaknya. Tapi Mu Liyin enggan dan terpaksa melahirkan. Kepindahan Mu Liyin serta masalah kehamilan dan persalinannya juga menimbulkan kegemparan besar di seluruh suku Muli. Berpikir bahwa dia adalah wanita najis, Tianqi juga seorang orang menyebalkan. Sejauh ini, Tianqi belum memenuhi syarat untuk bermarga Muli. Kerabat Mu Liyin sangat skeptis, dan orang-orang suku Muli berpikir demikian. Tapi Wang Xian merasakan Mu Liyin dan membuat penilaian di dalam hatinya. Mu Liyin tidak dihina, dia hamil karena anugerah dari Tuhan. Dengan kata lain, Godsend lahir di tubuhnya. Godsend, seperti namanya, dianugerahkan oleh Tuhan. Tanpa ayah, esensi langit dan bumi dikandung dalam rahim Mu Liyin. Ya, Tianqi menatap Wang Xian, matanya berbinar, Paman, aku pergi dulu. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk ke arahnya dan melihatnya pergi. Setelah itu, Wang Xian menggerakkan pikirannya dan memeriksa situasi pohon leluhur. Pohon leluhur masa kini memiliki dahan seukuran telapak tangan pada dahan batangnya. Cabang ini penuh ketajaman. Cabang ini berasal dari cabang Tianyuan Good Fortune Divine Tree di tubuh Tianqi. Pohon leluhur mengandung dan memelihara pohon keberuntungan yang baik di dalam tubuh Tianyuan. Sebuah cabang dipotong darinya beberapa tahun yang lalu. Cabang ini sekarang telah tumbuh ke titik yang tidak lebih lemah dari pohon dewa keberuntungan Tianyuan di tubuh Tianqi. Tapi bagaimanapun, itu adalah bagian yang diambil dari harta karun Tianyuan di tubuh Tianqi, dan itu tidak bisa lebih kuat dari tubuh ibu di tubuh Tianqi. Namun, selama Tianyuan di dalam tubuh adalah harta keberuntungan, ia tidak akan menahan energi yang dicegat dari pohon leluhur. Kemudian, cabang kecil di pohon leluhur ini akan memiliki kemungkinan tak terbatas. Tentu saja, pohon leluhur tidak secara paksa mengambil tangkapan layar dari cabang Tianyuan Good Fortune yang paling berharga di tubuh Tianqi. Pada saat yang sama dengan pencegatan, itu juga akan memberi Tianqi energi harta keberuntungan di dalam tubuh. Itu juga akan menyuntikkan energinya sendiri ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, juga sangat bermanfaat bagi harta kekayaan surgawi di dalam tubuh Tianqi. Bagaimanapun, keduanya termasuk dalam tingkat penciptaan Tianyuan. Mereka semua adalah atribut kayu. Satu adalah tambahan dan yang lainnya ofensif. Meskipun tidak sebagus mendapatkan harta asal surgawi ini secara langsung, itu juga bisa mendapatkan banyak manfaat. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Situasi saat ini masih dapat diterima oleh Wang Xian. Paman, kami datang. Di malam hari, suara yang dikirim dari surga terdengar. Setelah mendengar ini, Wang Xian membuka matanya dan berjalan keluar dengan senyuman di wajahnya. Halamannya didekorasi oleh Mu Liyin dan terlihat sangat indah. Kakek nenek Tianqi, dan beberapa orang yang tidak dikenal Wang Xian. Totalnya ada lebih dari selusin, termasuk beberapa remaja dan perempuan. Tuan muda Wang Xian, duduklah di sini. Pembantu Mu Liyin datang untuk menyambutnya dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk. Di halaman, orang-orang lainnya melihat Wang Xian, dan beberapa orang menunjukkan rasa ingin tahu di wajah mereka.
Tianqi datang, dengan gembira meraih lengan Wang Xian, dan berkata dengan suara rendah, "Paman, aku memukuli anak itu sore ini, dan dia tidak pernah berani membicarakanku lagi." Hehe, bagus. Xian tersenyum dan menepuknya di kepala di masa depan, jika seseorang membicarakanmu, kamu akan menantangnya. Jika kamu mengalahkannya, dia tidak akan berani. Kuncinya, ketika saatnya tiba, mari kita menjadi blockbuster. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Tianqi mengangguk sambil tersenyum. Tianqi masih memiliki hubungan yang baik dengan adik laki-lakinya seperti biasa. Ayah Mu Lin berjalan dari samping, dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Mungkin aku dan Xiao Tianqi ditakdirkan. Wang Xian memandangi pria parubaya yang sedang berjalan, dan menjawab sambil tersenyum. Haha, memang takdir. Pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk. Tianqi terlalu dekat dengan Tuan Wang Xian. Sebagai seorang ibu, saya sedikit cemburu, tetapi saya juga berterima kasih kepada Tuan Wang Xian karena telah mengajar Tianqi dan membiarkan dia memahami banyak kebenaran. Mu Lin juga berjalan sambil tersenyum dikatakan, dia memang berterima kasih kepada Wang Xian. Bagaimanapun, Tianqi tidak memiliki ayah, dan Wang Xian ada di sini untuk menebus cinta ayah Tianqi. Meskipun Wang Xian bukanlah ayah Tianqi, hari ini adalah hari ulang tahun Tianqi. Besok kamu akan pergi ke akademi. Apakah ada yang kamu inginkan? Pria parubaya itu menatap Tianqi dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Meskipun kelahiran Tianqi membuatnya tidak senang, dia tetaplah cucunya. Apalagi bakat yang ditunjukkan sejauh ini sangat bagus, yang membuatnya sedikit menerima cucu yang tiba-tiba ini. Tanpa kakek, aku tidak butuh apa-apa. Tianqi berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba menatap ibunya. Bu, aku punya keinginan. Dia berkata, matanya berbinar. Hah, apa keinginanmu dari Tianqi? Mu Lin bertanya pada Tianqi sambil tersenyum. Kalau begitu ibu, kamu berjanji padaku dulu. Tianqi melanjutkan ke Mu Lin. Oke, hari ini kamu yang terbesar, ibu menjanjikanmu apa saja. Mu Lin tersenyum dan menyentuh kepalanya, dan berkata, kalau begitu biarkan paman menjadi ayahku. Tianqi menatap Mu Lin dan berkata dengan penuh harap. Kata-katanya membuat Mu Lin sedikit terkejut, diikuti dengan sedikit rona merah di wajahnya. Tapi segera, dia membelai rambutnya. Anak bodoh, bukan hanya karena aku setuju. Jika kamu ingin mengakui pamanmu sebagai pamanmu, kamu juga memerlukan persetujuan pamanmu. Jika pamanmu setuju, ibumu secara alami akan setuju. Mu Lin menunjuk ke kepala Tianqi. Tanda seru. Paman, tidak apa-apa. Baiklah, mulai sekarang kamu akan menjadi ayahku, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun tentangku. Tianqi menatap Wang Xian dan bertanya dengan keras dengan gembira. Wang Xian menatap Tianqi, lalu ke Mu Lin. Melihat dia tersenyum dan mengangguk ke arahnya, Wang Xian mengangguk. Oke, kalau begitu kamu bisa memanggilku ayah angkat mulai sekarang, aku bisa dianggap mengawasimu tumbuh dewasa. Wang Xian tidak menolak, tetapi juga mengangguk. Gatsen adalah apa yang dia saksikan tumbuh dewasa. Tidak masalah jika Anda seorang ayah angkat. Bagus, bagus. Tianqi berteriak gembira. Tianqi, kamu pergi ke sekolah di masa depan. Saat kita pergi, aku akan membiarkan seorang paman menungguku untuk mengikutimu. Dia adalah adik pamanku. Wang Xian menatap Tianqi, dan berkata kepadanya melalui transmisi suara. Titik. Dia tidak mengatakannya di depan wajahnya. Segera setelah itu, Wang Xian melambaikan tangannya, dan Lin Niu muncul di sampingnya. Di masa lalu, Tianqi berada di bawah induksi Wang Xian dan yang lainnya, dan tidak ada bahaya. Sekarang dia akan pergi ke sekolah, Wang Xian meminta Lin Niu untuk mengikuti Tianqi untuk berjaga-jaga. Selain itu, Tianqi sekarang memiliki kekuatan alam puncak Raja Dewa Abadi. Unsur surgawi di dalam tubuh, harta kekayaan tertinggi, telah meningkat pesat. Cabang dengan energi tersembunyi tumbuh dua lagi. Satu dapat digunakan untuk menyembunyikan Lin Niu. Wang Xian juga punya satu di sini. Yang terakhir, tentu saja, menyembunyikan situasinya sendiri. Lin Niu mengeluarkan geraman rendah setelah itu muncul. Dia menatap Tianqi dengan mata yang sedikit berapi-api. Dia mengenal Tianqi dengan sangat baik. Ini adalah harta keberuntungan yang lahir belum lama ini. Lin Niu mengikutinya, dan dengan pertumbuhan keberuntungan Tian Yuan, Lin Niu juga mampu menyerap sebagian energi dan nafas dari harta keberuntungan Tian Yuan. Sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan jika itu menjadi tunggangan Tianqi untuk jangka waktu tertentu di masa depan, dia juga senang.
Terima kasih ayah angkat. Mata Tianqi berbinar saat melihat Lin Yu muncul di sampingnya. Bentuk Lin Yu sedikit berubah, dan tubuhnya terlihat sedikit mendominasi, tetapi juga sedikit anggun. Ukurannya hanya setengah meter, lebih mirip hewan peliharaan. Tapi Tianqi juga tahu bahwa kekuatan Lin Yu pasti tidak lemah. Selama 100 tahun, Tianqi tinggal bersama Wang Xian, meskipun dia tidak mengetahui kekuatan spesifik Wang Xian. Tapi bisa juga ditebak, kekuatan Wang Xian jelas tidak sederhana. Misalnya, Wang Xian memblokir energi atribut kayu di tubuhnya, bahkan kakeknya tidak dapat menemukannya. Ayah, apa identitas Wang Xian ini? Dia adalah ayah angkat Tianqi, apakah tidak ada masalah? Pesta ulang tahun Tianqi sedang berlangsung, tidak jauh. Salah satu kakak laki-laki Muli Yin Er melihat bahwa Tianqi dan Wang Xian memiliki hubungan yang begitu baik, jadi dia bertanya kepada ayahnya dengan suara rendah. Aku belum tahu identitas pastinya, tapi Tianqi memang sangat dekat dengannya, bahkan lebih dekat daripada dia dengan adikmu. Pria. Paruh baya itu melirik Wang Xian dan menggelengkan kepalanya selama 100 tahun terakhir, dia sangat baik kepada Tianqi, dan dia juga sangat baik kepada Tianqi. Saya telah memberikan beberapa ajaran, jadi sejauh ini bukan hal yang buruk, di kamar untuk menyembuhkan lukanya, dan luka dalamnya sangat serius. Beberapa anak muda di samping mengangguk, dan mereka berjalan mendekat untuk mengobrol singkat dengan Wang Xian beberapa patah kata. Wang Xian juga menanggapi dengan sopan. Ulang tahun Tianqi berlalu dengan cepat, dan dalam beberapa hari, Tianqi masuk akademi untuk belajar. Lokasi tempat tinggal Muli Yin Er berada di pusat suku Muli. Lokasi kampus juga berada di tengah. Meskipun Tianqi pergi ke sekolah setiap hari, dia akan kembali setiap hari. Setelah Tianqi kembali, dia sering berbicara dengan Wang Xian dan ibunya tentang hal-hal di akademi. Setelah sekian lama, Wang Xian dan Muli Yin Er juga berkenalan. Wang Xian, yang selama ini tinggal di halaman, juga dipanggil oleh Tianqi untuk makan di luar bersama ibunya. Waktu berlalu begitu cepat, bahkan 100.000 tahun berlalu begitu saja dalam sekejap. Setelah puluhan ribu tahun mundur, panci naga Taichi melahap semua sumber daya dan tubuh mayat itu, namun masih belum menembus. Wang Xian memandang panci naga Taichi di depannya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kesulitan menembus lempengan naga Taichi agak di luar imajinasi Wang Xian. Menurut perkiraannya, menyerap mayat peramal Tianyuan yang kuat dan menyerap begitu banyak energi dan harta atribut gelap seharusnya bisa menembus. Tapi masih gagal menerobos. Alasan mengapa penggilingan besar 5 elemen dapat menembus dengan begitu mudah terakhir kali mungkin terkait dengan pohon leluhur. Penggilingan besar 5 elemen mengandung atribut kayu dan dapat menyerap energi dari pohon leluhur, dikatakan bahwa penggilingan besar 5 elemen dan pohon leluhur. Bersama-sama dia dibesarkan. Wang Xian berpikir dalam hati. Penggilingan besar 5 elemen tumbuh bersama dengan pohon leluhur, dan pohon leluhur, sebagai harta tambahan keberuntungan, harus memiliki energi khusus. Di bawah gestasi jangka panjang dan nutrisi dari energi semacam ini, belenggu yang dapat ditembus oleh penggilingan besar 5 elemen jauh lebih sedikit. Taichi Dragon Pan tidak akan berfungsi. Bahkan setelah menyerap begitu banyak harta, Wang Xian masih bisa merasakan ada ambang yang menghalanginya. Ambang batas ini tidak mudah ditembus. Lebih banyak harta sumber daya mungkin dibutuhkan. Menggelengkan kepalanya, Wang Xian merasakan dirinya sendiri. 100.000 tahun berlalu, dan luka-lukanya pulih sedikit. Sekarang dia juga bisa meledakkan kekuatan alam urutan pertama dari dominasi alam semesta. Butuh ratusan juta tahun untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah kasus ketika Wang Xian telah menyerap sejumlah besar harta. Kirim pesan ke Tianqi. Wang Xian mulai mundur 10.000 tahun yang lalu, dan memberitahu Tianqi saat itu. Di komunikator, Tianqi mengiriminya banyak pesan. Dia membalas. Omong-omong, Tianqi bisa dianggap sebagai anak tirinya. Bas. Segera, Tianqi mengirim pesan. Wang Xian melihatnya dan segera menjawab. Tuan Muda Wang Xian, saya mendengar dari Tianqi bahwa retret Anda telah berakhir. Tidak lama kemudian, suara Muli Yin Er terdengar dari luar. Wang Xian berdiri dan membuka pintu. Ya, itu baru saja berakhir. Wang Xian tersenyum dan mengangguk ke arah Muli Yin Er, lalu melihat informasi pada komunikator. Tianqi berkata bahwa kita ingin pergi ke Suewalu untuk makan malam bersama, ayo pergi ke sana. Lanjutnya, yah, berapa lama luka Tuan Wang Xian akan pulih sepenuhnya? Muli Yin Er mengangguk dan bertanya dengan prihatin. Untuk pulih sepenuhnya, dibutuhkan setidaknya ratusan juta tahun. Terakhir kali cedera serius. Jawab Wang Xian dengan jujur. Butuh ratusan juta tahun untuk pulih dari cedera Anda.
Tampaknya Anda sangat kuat, Tuan Wang Xian, dan Anda seharusnya telah mencapai alam penguasa alam semesta, kata Mu Lin sedikit terkejut. Tanda seru. Ya, kami telah mencapainya. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Sungguh menakjubkan, Tuan Wang Xian sepertinya belum terlalu tua. Kata Mu Lin dengan heran. Mampu mencapai ranah dominasi alam semesta sudah menjadi milik yang kuat di 6 alam semesta. Ayahnya, penguasa alam semesta dengan kekuatan alam tingkat kelima, juga merupakan sosok setingkat Diaken di suku Muli. Anggota terkuat suku Muli hanyalah penguasa alam semesta tingkat 8. Ini tidak mudah. Saya belum melihat Tianqi selama 10.000 tahun. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak ini. Wang Xian mengobrol dengan Mu Lin dan terbang menuju posisi luar. Tak lama kemudian, mereka sampai di daerah makmur suku Muli. Ada orang yang datang dan pergi di jalan, dan ada toko di kedua sisi. Ibu, ayah angkat. Ketika mereka datang ke gedung Suehua, Tianqi yang tampan di dalam melihat mereka dan langsung berteriak keras. Wang Xian melihat bahwa penampilan Tianqi tidak banyak berubah dibandingkan 10.000 tahun yang lalu. Namun, kekuatannya sekarang telah jauh melampaui Kaisar Void God. Tentu saja, ini adalah kekuatan dari atribut kayu. Adapun kekuatan atribut airnya, itu hanya pada tingkat pertama Raja Dewa Abadi. Bahkan jika alam terang ini ditempatkan di suku Muli, itu tetap yang terbaik. Di sampingnya, Lin Niu sedang berbaring di sana, dan ketika dia melihat Wang Xian datang, dia segera memanggil bos melalui transmisi suara. Promosinya cepat. Ayo berkompetisi setelah makan malam. Wang Xian menatap Tianqi dan berkata dengan senyum di wajahnya. Oke, ayah angkat, aku sangat kuat sekarang, dan sekarang di perguruan tinggi junior kita, tidak ada lawanku. Tianqi sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Astaga, jangan sombong. Mu Lin datang, berkata kepadanya, dan kemudian memandang Wang Xian nanti, kamu akan memberi pelajaran pada anak ini, jangan biarkan dia membengkak. Tidak, ibu, ayah angkat akan benar-benar membuatku menderita kepala. Mendengar ini, Tianqi berteriak dengan tergesa-gesa. Ini membuat Wang Xian dan Mu Lin tersenyum. Ayah, kamu sudah mengasingkan diri terlalu lama, tidakkah kamu akan melakukannya lagi? Tianqi memindahkan kursi untuk Wang Xian dan Mu Lin untuk duduk, dan kemudian bertanya kepadanya. Iya, itu mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Kali ini, alasan mengapa telah ditutup selama puluhan ribu tahun adalah karena Wang Xian berpikir bahwa lempeng naga Tai Chi mungkin dapat menembusnya. Namun sayangnya, tidak ada terobosan yang berhasil. Ini membuatnya sangat tidak berdaya. Di waktu berikutnya, dalam keadaan normal, dia tidak akan mundur lagi. Ngomong-ngomong, kudengar suku tersebut berencana untuk membentuk tim elit suku Muli. Setiap kelompok umur akan memilih kelompok untuk melatih mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Apakah akademimu telah memberitahumu dari Gatsen? Mu Lin tanya Tiansen. Bu, perguruan tinggi telah memberitahu saya bahwa saya akan segera masuk perguruan tinggi menengah. Begitu saya tiba di perguruan tinggi menengah, saya akan memiliki sumber daya yang jauh lebih unggul dari yang lain, Tianqi mengangguk. Tuhan mengirimmu untuk berkultivasi dengan keras dan berusaha untuk menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di alam semesta 6 jalur kita. Kata Mu Lin kepadanya. Masalah malapetaka sekarang diketahui oleh makhluk di 6 alam semesta. Sekarang, semua suku sudah bersiap untuk perampokan. Konsentrasikan sumber daya dan kembangkan yang kuat. Hanya untuk bisa memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan hidup saat musibah datang. Jangan khawatir, Bu, aku akan melakukannya. Tianqi mengangguk, lalu tiba-tiba bertanya ngomong-ngomong, Bu, di mana kakekku? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Apakah dia juga mundur? Tidak. Kakekmu mengikuti suku itu. Pusat kekuatan lain di alam semesta, tolong temukan penyusup yang membunuh alam semesta lain. Kata Mu Lin kepadanya. Penjajah dari alam semesta lain. Mengapa alam semesta lain ingin menyerang kita? Tanya Tianqi ingin tahu. Ibu ini tidak tahu banyak. Aku mendengar dari kakekmu bahwa itu karena harta yang kuat lahir di alam semesta kita. Ada orang kuat dari alam semesta lain yang ingin merebut harta itu. 3 orang dewasa di alam semesta kita juga sedang mencari untuk itu. Harta karun itu. Ngomong-ngomong, ketika Tuhan melahirkanmu, alam semesta kita diselimuti aura ungu yang megah, dan menurut rumor, harta yang kuat itu lahir pada hari itu. Dia dengan senyuman. Hah? Itu adalah pertama kalinya Tianqi mendengar ibunya mengatakan ini pada dirinya sendiri. Dia membeku sesaat, dan menatap Wang Xian yang berada di sampingnya dengan takjub.
Wang Xian tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah, apakah kamu tahu sesuatu? Dia tidak bisa tidak mengirim transmisi suara ke Wang Xian. Sekarang kamu tidak perlu tahu, jalani saja kehidupan yang baik. Wang Xian tidak menjawabnya. Melihat Wang Xian tidak menjawab, Tianqi tidak punya pilihan. Tapi di dalam hatinya, ada beberapa tebakan. Setelah makan, Wang Xian dan yang lainnya pergi ke tempat di mana mereka dapat belajar satu sama lain, dan Wang Xian menunjukkan metode serangan yang diberikan oleh Tuhan. Setelah itu, ketiganya kembali ke rumah. Waktu berlalu dengan cepat lagi, 100.000 tahun, 1 juta tahun, 10 juta tahun. Pada hari ini, Wang Xian, yang baru pulih dari luka-lukanya, tiba-tiba merasakan vitalitas yang luar biasa datang dari tubuhnya. Kekuatan kejut dari atribut kayu mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi ini dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Cedera yang membutuhkan waktu 80 hingga 90 juta tahun untuk pulih-pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Bagaimana situasinya? Wang Xian terkejut dengan situasi yang tiba-tiba itu, matanya membelalak. Dia merasakan luka yang cepat sembuh di tubuhnya. Energi yang menyembuhkan luka-lukanya ini berasal dari pohon leluhur. Dia memfokuskan matanya pada pohon leluhur. Saat dia merasakan pohon leluhur, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Pohon leluhur saat ini memiliki dahan dan daun yang menjulang tinggi. Buah-buahan tumbuh di atasnya. Ada buah kembali ke jiwa, ada buah kayu tak berujung, dan ada buah pengambilan janin terus-menerus. Ada juga buah nereite, buah-buahan tumbuh. Setiap cabang mengandung berbagai energi. Selain itu, ada cabang mencolok di batang pohon leluhur. Di atas cabang ini juga terdapat lebih dari selusin cabang. Cabang-cabang ini memiliki kekuatan yang kuat. Ini sangat cerah dan menarik perhatian di seluruh pohon leluhur. Ranting-ranting yang padat dan buah-buahan di sekitarnya pun tak mampu menutupi ketajaman dahan yang satu ini. Ini tidak mengejutkan Wang Xian, yang paling mengejutkannya adalah di cabang paling atas dari pohon leluhur, ada buah-buahan yang mulai mengembun. Di bawah telepati, ada lebih dari 20 buah. Setiap buah seukuran telapak tangan. Namun, buah-buahan ini jelas baru tumbuh dan belum matang. Pohon leluhur telah melewati masa pertumbuhan dan mencapai kematangan. Wang Xian sangat terkejut saat melihat pohon leluhur itu sendiri berbuah. Begitu pohon leluhur berbuah dan buahnya matang, berarti pohon leluhur akan sepenuhnya memasuki tahap dewasa. Memasuki periode puncak, kekuatan harta karun keberuntungan Tianyuan juga akan ditampilkan sepenuhnya. Sekarang, kekuatan pohon leluhur telah terungkap. Ada kilau di mata Wang Xian. Ya, saat ini dia sudah bisa merasakan beberapa perubahan. Perubahan terbesar adalah cedera. Saat ini, kemampuan pemulihan Wang Xian telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sekarang, jika dia menderita cedera serius lainnya seperti terakhir kali, dia tidak membutuhkan harta apapun. Tidak butuh ratusan juta tahun. Selama itu pulih sendiri, itu akan pulih sepenuhnya dalam puluhan ribu tahun. Ketangguhan ini benar-benar menakutkan. Tahukah Anda, cedera Wang Xian terakhir kali sangat serius. Sekarang, vitalitas Wang Xian, jika ada sebelumnya, pada level kontrol, jika dia menyerangnya 10 kali dengan seluruh kekuatannya, Wang Xian akan dapat memusnahkannya sepenuhnya jika dia tidak membela diri. Sekarang, setidaknya diperlukan 20 serangan kekuatan penuh. Kekuatan pemulihan yang kuat membuatnya pulih dengan cepat setelah menderita serangan besar. Wang Xian saat ini, dengan mengandalkan kekuatan pemulihan ini, tidak memiliki masalah sama sekali melawan dua pendatang baru di Tianyuan Fortune. Karena Wang Xian dapat menukar cedera dengan cedera dalam pertempuran sekarang. Dua pria kuat yang baru saja memasuki Tianyuan Fortune tidak bisa membunuhnya sama sekali. Bahkan jika Anda putus asa dengan Wang Xian, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Semua ini dengan syarat Wang Xian tidak menggunakan mesin penggiling 5 elemen. Jika Anda menggunakan mesin penggiling 5 elemen, apalagi itu. Ini sangat kuat. Pohon leluhur akan memasuki tahap dewasa, dan saya telah memperoleh begitu banyak manfaat. Ketika pohon leluhur telah sepenuhnya memasuki tahap dewasa, bukankah itu sebanding dengan tingkat kendali? Tambahan Tianyuan Fortune Tracer, dan ofensif Tianyuan Fortune Supreme Tracer ofensif. Mungkinkah setelah mencapai Tianyuan Fortune, Anda dapat bertarung melawan dua pembangkit tenaga listrik Tianyuan Fortune tingkat Master? Jika itu masalahnya, itu akan terlalu menakutkan. Wang Xian berseru dalam hatinya, kemungkinan ini sangat tinggi. Bahkan jika Anda tidak bisa melawan dua level kontrol, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk bertarung melawan satu level kontrol, ditambah satu atau dua pemula. Adalah hal yang baik bagi saya untuk pulih dari cedera saya.
Setidaknya jika sesuatu yang istimewa terjadi, saya dapat menanganinya sendiri. Langkah selanjutnya adalah mengolah pertumbuhan anugerah. Saya sangat menantikan pertumbuhan harta surgawi di tubuhnya. Wang Xian berpikir sendiri. Kenaikan pohon leluhur merupakan kejutan yang sangat tak terduga bagi Wang Xian. Mungkin karena katalisis ciptaan Tianyuan di tubuh Tianqi, atau mungkin energi yang diserap oleh pohon leluhur sudah cukup. Pohon leluhur dipromosikan dan cedera pulih. Peningkatan kekuatan. Kekuatan Wang Xian saat ini sudah menakutkan. Wang Xian sendiri dan penggilingan besar 5 elemen dapat menentang keberadaan level kontrol. Jika Lin Yu ditambahkan, kekuatannya akan semakin kuat. Sekarang akan lebih mudah. Wang Xian merentangkan pinggangnya, dengan senyum di wajahnya. Anda tidak perlu pulih dari cedera sepanjang waktu. Wang Xian keluar dari kamar dan melihat sekeliling. Tuan Wang Xian, mengapa Anda tiba-tiba keluar hari ini? Pada saat ini, Mu Liyin'er melihat Wang Xian dan bertanya sambil tersenyum. Meskipun Wang Xian telah tinggal di sini, dia sudah lama tidak keluar kamar, dan selalu berada di kamar. Melihat Wang Xian keluar tiba-tiba hari ini, Mu Liyin'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Tubuhmu baik-baik saja sekarang? Terima kasih Nona Mu Liyin'er karena telah merawatku selama ini. Wang Xian berterima kasih padanya. Tuan muda Wang Xian terlalu dibuat-buat. Anda adalah ayah angkat yang diberikan dewa, dan kami secara alami adalah kerabat. Terlebih lagi, saya belum mengurus apapun selama ini. Mu Liyin'er menggelengkan kepalanya. Nona Mu Liyin'er, mulai sekarang aku tidak akan mengganggumu, aku akan tinggal di luar. Kata Wang Xian kepada Mu Liyin'er. Mu Liyin'er sedikit terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan Tuan Muda Wang Xian akan tinggal di luar. Tidak apa-apa, Anda akan baik-baik saja jika Anda tinggal di sini, dan Gatsen ada di sini, kita masih bisa memiliki makan bersama. Hehe. Terima kasih, Nona Mu Liyin'er, tapi tinggal di sini selalu merepotkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Tinggal di sini memang agak merepotkan. Apakah ada tempat tinggal bagi Tuan Wang abadi? Mu Liyin'er memandangnya dan bertanya. Saya berencana untuk membeli rumah di dekat Universitas Tianqi dan tinggal di sana. Ketika Tianqi tumbuh dewasa, saya berencana untuk pergi ke tempat lain. Jawab Wang Xian. Pergi untuk tinggal di sebelah kampus. Kamu tidak tahu tempat di sini, bagaimana kalau aku membantumu menemukan rumah? Mu Liyin'er berkata kepadanya. Oke, tolong ganggu Nona Mu Liyin'er. Wang Xian mengangguk. Tidak masalah, Tuan Wang Xian, sama-sama. Mu Liyin'er menggelengkan kepalanya, ayo pergi, aku tahu tempat itu, aku akan meminta seseorang untuk membantumu. Wang Xian mengangguk dan mengikuti Mu Liyin'er menuju tempat itu, berjalan keluar. Lokasi Akademi Tianqi tidak terlalu jauh dari sini. Dibutuhkan sekitar setengah jam untuk terbang. Teman saya mengatakan bahwa ada rumah yang disewakan di sini. Mu Liyin'er menatap komunikator dan berkata kepada Wang Xian. Baik, Wang Xian mengangguk, mengikutinya dan terus berjalan ke depan. Terletak di sekitar Muli Tribal Cholege, ini adalah area yang ramai. Ada berbagai toko di sini. Namun, lantai atas toko dapat dihuni. Secara umum, tempat ini tidak sebagus kamar Mu Liyin'er, dan lebih cocok untuk tempat tinggal. Ada banyak pejalan kaki di sekitar, dan keduanya datang ke depan sebuah toko. Lihatlah rumah ini, penuh dengan pertokoan. Toko-toko di atas untuk tempat tinggal. Lingkungannya tidak sebaik milikku, tapi lebih sejahtera, dan sangat dekat dengan kampus. Puncaknya juga setinggi 1000 meter. Jadi kamu bisa mengaturnya sendiri. Mu Liyin'er memperkenalkan sebuah rumah kepada Wang Xian. Ya, Wang Xian melihat ke tempat ini dan mengangguk. Saat itu, dia akan membuat beberapa pengaturan di dalam rumah dan membuat beberapa formasi. Adapun lokasi, dia tidak terlalu peduli. Baiklah, para pedagang akan segera datang, mari kita tunggu. Kata Mu Liyin'er. Hei, bukankah ini Mu Liyin'er? Oh, yang ini. Hehe, mungkinkah itu ayah anakmu? Pada saat ini, sebuah suara menggoda tiba-tiba terdengar. Kata-kata yang tiba-tiba itu membuat Wang Xian dan Mu Liyin'er sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari gadis surgawi suku Muli kita, dia memiliki seorang putra di usia yang begitu muda, haha, berjalanlah di depan kita semua. Suara menggoda lainnya datang. Di sebelah kanan, 5 atau 6 wanita datang. Memegang senjata di tangan mereka, mereka sedikit mengangkat kepala, dan menatap Mu Liyin'er dan Wang Xian. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Jangan perhatikan dia. Melihat mereka, Mu Liyin'er sedikit mengernyit, dan berbisik pada Wang Xian. Abaikan sepenuhnya 5 atau 6 wanita itu.
Tes, Mu Liyin apakah kamu sudah menemukan ayah dari anak itu, atau apakah kamu sedang mencari ayah tiri untuk anak itu? Kamu membuat orang lain ingin menjadi seorang ayah. Mengabaikan mereka, beberapa wanita berkata, dia tidak peduli, dia masih tertawa di seluruh wajahnya, dan membuat suara tajam di mulutnya. Terlalu banyak omong kosong. Wang Xian melirik mereka. Kekuatan semua orang ada di tingkat pertama yang mulia semesta. Dia melirik, dan paksaan tak terlihat menyelimuti mereka. Dalam sekejap, wajah beberapa wanita menjadi pucat, dan wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Wang Xian melirik mereka lagi, dan memalingkan muka, dan paksaan pada mereka menghilang seketika. Oke, Mu Liyin. Merasakan hilangnya paksaan, ekspresi para wanita berubah drastis. Mereka menatap Mu Liyin, berkata dengan gigi terkatup, lalu buru-buru pergi dengan wajah gelap. Jelas, paksaan yang diberikan Wang Xian kepada mereka membuat mereka merasa sedikit ketakutan. Mereka tahu bahwa kekuatan Wang Xian sangat kuat. Ini membuat mereka sedikit cemburu. Terima kasih. Di samping, Mu Liyin sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan ini, menatap Wang Xian dengan heran, dan ragu sejenak berapa tingkat kekuatanmu. Mu Liyin kekuatannya berada di tingkat kedua yang mulia semesta. Padahal, Mu Liyin masih sangat muda di suku Muli. Orang-orang dari generasinya tidak pernah menikah dan memiliki anak. Bahkan untuk generasi mereka, akan dianggap normal untuk menikah dan memiliki anak dalam ratusan juta tahun. Dia benar-benar kecelakaan. Wang Xian berkata bahwa kekuatannya telah mencapai ranah penguasa alam semesta, tetapi dia merasa bahwa kekuatan Wang Xian tampaknya bukan penguasa alam semesta biasa. Tingkat ketujuh Master Alam Semesta tidak buruk. Itu lebih dari cukup untuk mengajarkan Gatsen. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Mendengar kekuatan Wang Xian, Mu Liyin membuka mulutnya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Seluruh suku Muli, di ranah penguasa alam semesta, sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga inti, dan memiliki banyak keistimewaan di dalam suku tersebut. Tetapi anggota terkuat dari suku tersebut hanyalah penguasa alam semesta tingkat 8, dan ayahnya hanyalah penguasa alam semesta tingkat ke-5. Pemuda yang diselamatkan sendiri ini ternyata berada di tingkat ke-7 penguasa alam semesta. Dia tidak bisa mempercayainya. Merupakan keberuntungan besar bagi orang yang begitu kuat untuk mengajar Tianqi dengan hati-hati. Terima kasih. Mata Mu Liyin berkedip, menatap Wang Xian di sampingnya, dia tidak bisa tidak mengucapkan terima kasih. Kekuatan Wang Xian melebihi harapannya. Ini luar biasa. Kekuatan Wang Xian, di suku Muli mereka, juga merupakan eksistensi teratas. Jangan berterima kasih padaku, kamu menyelamatkan hidupku. Dibandingkan dengan ini, apa yang aku lakukan hanyalah hal kecil. Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu bisa mengajari Tianqi, itu benar-benar hal yang beruntung bagi Tianqi. Tidak heran kekuatan Tianqi meningkat begitu cepat sekarang, jadi kamulah yang membantu. Mu Liyin berkata dengan penuh terima kasih. Ketika Tianqi pertama kali mulai berlatih, bakatnya sangat buruk. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat, saat itu dia masih bahagia untuk waktu yang lama. Sekarang tampaknya Wang Xian mungkin membantu di belakang layar. Dengan kekuatan Wang Xian yang begitu kuat, membantu Tianqi berlatih siang dan malam, peningkatannya tidak terlalu menakutkan. Pembangkit tenaga yang mendominasi tingkat ke-7 alam semesta terus-menerus mengajar, dan seluruh suku Muli tidak dapat menemukan yang kedua dengan perlakuan seperti itu. Aku tidak banyak membantu. Wang Xian mendengar dan tahu bahwa dia salah paham, jadi dia menggelengkan kepalanya. Mu Liyin tersenyum. Nona Mu Liyin, apakah Anda ingin menyewa rumah? Pada saat ini, sebelum Mu Liyin dapat berbicara, seorang lelaki tua datang dan bertanya. Topik berubah. Selanjutnya, Wang Xian langsung membeli toko tersebut. Di alam semesta 6 jalan, Wang Xian mendapat beberapa mata uang dari alam semesta ini. Selain itu, dalam keadaan normal, mata uang adalah sumber daya, selama nilainya sama, pihak lain akan setuju. Terima kasih Nona Mu Liyin hari ini, silakan makan bersamaku. Wang Xian berkata kepada Mu Liyin. Oke. Mu Liyin mengangguk, dan keduanya pergi makan. Wang Xian pindah ke sini dan menghabiskan sepanjang hari dengan santai. Tianqi sering datang, memanggil ibunya, dan mereka bertiga makan bersama. Menarik juga bagi Tianqi untuk membicarakan urusannya di sekolah. Waktu berlalu dengan cepat. Ribuan tahun berlalu. Tianqi telah tumbuh dari seorang anak menjadi anak laki-laki yang besar. Elemen surgawi di tubuhnya, harta keberuntungan, juga meningkat pesat.
Selama periode ini, Wang Xian juga kembali ke Istana Naga untuk tinggal sebentar. Dengan Anli, sangat nyaman untuk bolak-balik. Bu, ayah angkat, besok perguruan tinggi kita akan mengadakan uji coba. Setelah uji coba, 10 besar akan dipilih untuk mengikuti kompetisi 6 arah. Saat itu, saya akan memberitahu semua orang bahwa ibu saya memiliki kemampuan yang baik anak seperti saya. 90 juta tahun telah berlalu. Bagi suku Muli, seorang anak harus tinggal di akademi setidaknya selama 200 juta tahun sejak masuk akademi. Untuk pembudidaya kuat yang umumnya memiliki lebih dari 30 miliar masa hidup, 200 juta tahun di akademi tidaklah banyak. Oke, ibu tidak memintamu untuk mendapatkan nama apapun, asalkan kamu aman. Muli Yin-er menatap Tianqi dan berkata dengan senyum di wajahnya. Itu tidak bisa dilakukan. Aku ingin mendapat peringkat yang bagus, dan aku akan melindungimu, Bu, di masa depan. Tianqi menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan mata tegas dekan mengatakan bahwa malapetaka akan datang dalam lebih dari 1 miliar tahun, dan itu akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Sulit bagi yang lemah untuk bertahan hidup. Saya akan memiliki yang kuat pada saat itu. Kekuatan, lindungi ibu. Oke, ibu sangat senang memilikimu. Tanda tanya. Muli Yin-er mengangguk dengan gembira. Kapan kompetisi 6 jalan akan diadakan? Wang Xian bertanya pada Tianqi. Dekan akan memulai puluhan juta tahun setelah pengalaman kami. Tianqi memandang Wang Xian ayah, kecepatan kultivasi saya jauh lebih lambat sekarang, dan saya masih ingin memenangkan kejuaraan, sepertinya agak sulit sekarang. Saat ini, dalam hal budidaya atribut air, Tianqi telah mencapai tingkat ketiga yang mulia semesta. Di suku Muli, dia adalah Tianjiao top yang tepat. Saat ini, Tianqi termasuk dalam pilar generasinya, meskipun dia jauh lebih tua darinya, kekuatannya tidak sebaik dia. Suku Muli, eksistensi paling menonjol dalam miliaran tahun terakhir. Itu disukai oleh yang kuat di akademi. Kompetisi Six Paths yang akan datang diadakan bersama oleh Six Paths Universe dan dua suku. Dan kedua suku besar ini adalah dua suku yang memiliki kekayaan kuat dari Tianyuan. Kali ini kompetisi 6 arah. Terus terang, itu sama dengan Jiuyuan Universe Sword dan Magic Universe, keduanya merupakan persiapan untuk datangnya malapetaka. Gunakan waktu terakhir untuk melatih kelompok ahli terkemuka lainnya untuk menghadapi bencana yang akan datang. Jika Anda mendapatkan peringkat yang bagus di kompetisi 6 jalur, Anda dapat memasuki tanah harta karun teratas di alam semesta 6 jalur. Untuk setiap peserta, merupakan kehormatan besar untuk mendapatkan peringkat. Anak laki-laki yang bangga dari semua suku di seluruh alam semesta 6 jalur semuanya berpartisipasi. Namun, kultivasi atribut air dari Godsend telah mencapai tingkat ketiga dari yang mulia semesta, dan kultivasi atribut kayu bahkan lebih menakutkan. Sekarang, ia telah menembus ke tingkat ketiga Master Alam Semesta. Itu telah mencapai level seperti itu dalam waktu kurang dari 100 juta tahun, yang bisa dikatakan sangat menakutkan. Tentu saja, ini semua karena keberuntungan Tianyuan. Normal, kamu akan semakin lambat dalam latihan berikutnya. Wang Xian menjawab sambil tersenyum ketika mendengar apa yang dia katakan. Dia secara paksa mengolah atribut air, karena dia memiliki ranah atribut kayu, yang membuatnya berlatih lebih cepat. Tetapi ketika ranah atribut air semakin tinggi, kecepatan kultivasi juga akan menjadi semakin lambat, dan pada akhirnya akan tertinggal dari yang lain. Ini sangat normal. Atribut air hanyalah alat untuk menutupi. Hanya saja Wang Xian ingin Tianqi memiliki kehidupan yang lengkap, masa kecil dan pengalaman yang lengkap. Tidak apa-apa, Tuhan, jangan lelahkan dirimu. Muli Yin-er di samping menginstruksikan dengan wajah bahagia. Dia juga sangat senang dengan putranya yang luar biasa sekarang. Ibu lebih mahal dari anaknya, begitu pula di suku Muli. Ketiganya mengobrol sambil makan. Di hari kedua, Tianqi mengikuti pelatihan di akademi. Instruktur akademi, bawa mereka ke tempat pelatihan, biarkan mereka berlatih dan bertarung dengan elemental beast. Wang Xian tidak terlalu memperhatikan hal ini. Lin Niu selalu berada di sisi Tianqi, atau bersembunyi di ruang penyimpanannya. Di mana ada bahaya, di situ juga ada Lin Niu. Bapak Suci, belum ada berita. Sudah 100 juta tahun. Mungkinkah harta ini telah diperoleh? Sumber air, bagian dari pusaran air laut. Di daerah ini, ada hujan lebat di atas, dan laut di bawahnya adalah pusaran yang mengerikan. Terletak di atas pusaran, dua sosok berdiri di depan seorang lelaki tua, dan melaporkan. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, harta karun keberuntungan Tianyuan lahir.
Energi tersembunyi dari harta karun keberuntungan Tianyuan ini begitu kuat sehingga sulit untuk ditemukan. Selain itu, berbagai harta deteksi telah ditempatkan di luar 6 alam semesta. Sekali seseorang dapatkan, keluarkan, dan Anda akan segera ditemukan. Adapun 6 alam semesta, mereka masih mencari harta karun Tianyuan, dan kemungkinan mereka mendapatkannya tidak tinggi. Pria tua itu berkata dengan ringan. Bapak Suci, kami telah mencari selama 80 juta tahun sekarang, dan sekarang Liu Dao Universe telah membentuk tim yang kuat, dan banyak orang kuat kami telah diburu oleh mereka. Ini bukan cara untuk pergi. Di wilayah Laut Pusaran, dua sosok berlutut dengan hormat di depan seorang lelaki tua dan terus melapor. Cari 100 juta tahun lagi. Jika tidak ada panen setelah 100 juta tahun, pergilah. Pria tua itu berdiri di atas langit dan berkata dengan enteng. Ya, keduanya yang berlutut di tanah tidak berani melawan sama sekali, dan segera merespons. Cari dengan hati-hati. Setelah 100 juta tahun, jika Anda memberitahu saya bahwa setengah dari Anda masih hidup, saya akan bertanya kepada Anda berdua. Jika Anda dapat menemukan informasi tentang harta karun itu, pertempuran bencana berikutnya tidak akan membuat Anda mengalami kecelakaan. Pria tua itu tiba-tiba memandangi mereka, dan berkata dengan tenang. Kata-katanya membuat tubuh keduanya yang berlutut di tanah bergetar hebat, dan ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Orang tua itu mengalihkan pandangan dari mereka dan terbang langsung ke kejauhan. Keduanya yang berlutut di tanah saling memandang, wajah mereka sangat malu. Perintah Bapa telah diberikan, dan mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Dalam 100 juta tahun ke depan, kita harus mencari dengan hati-hati. Dan cari dengan keras, tidak peduli berapa banyak Anda berkorban. Kalau tidak, jika mereka tidak mencari secara ekstensif, tidak menemukan harta karun, dan jika setengah dari orang-orang pada akhirnya tidak dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik dari 6 alam semesta, maka mereka mungkin yang terakhir mati. Mereka yakin bahwa pada akhirnya sang ayah akan menghancurkan mereka. Kedua sosok itu berdiri perlahan dan terbang ke kejauhan. Di posisi depan, ayah suci melihat sekeliling dan merasakan fluktuasi energi di depannya, jadi dia perlahan mengulurkan tangannya. Gaun mewah dengan atribut ringan menutupi tubuhnya, membuat sosoknya benar-benar tersembunyi. Kapten Tianqi, kali ini terserah padamu untuk berburu kura-kura poplar. Oke, mari kita coba untuk memastikan tidak ada yang terluka atau terluka kali ini. Di posisi depan, Tianqi dan selusin perguruan tinggi dari suku Muli dengan cepat bergerak maju terbang. Tianqi hari ini, sebagai murid suku Muli yang paling menonjol, memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Wajah tampan dengan senyum nyaman di tubuhnya. Ada lebih dari selusin siswa di sekitar, jelas dia yang utama. Tetapi ratusan kilometer di depan mereka, Bapak Suci memandangi mereka semua. Tak lama kemudian, jarak antara kedua belah pihak hanya belasan kilometer, dan jarak ini masih semakin dekat. Tuhan memberi mereka lebih dari selusin murid, tetapi mereka jelas tidak melihat atau merasakan keberadaan Bapak Suci ini. Mereka terus menuju selebaran di depan. Hah! Saat mereka mendekat, Lin Yu yang terbaring di dalam benda ruang yang diberikan surga tiba-tiba membuka matanya. Mata tunggal itu memandang keluar. Dia melihat sosok tidak jauh, matanya bersinar terang. Untuk mencegah ketahuan, Lin Yu tidak melihat terlalu banyak dan mengalihkan pandangannya. Dia ragu-ragu sejenak, mengeluarkan komunikator, dan mengirim pesan ke Wang Xian. Bos, kami baru saja bertemu dengan peramal Tianyuan atribut cahaya, dan kami belum menjauhkan diri darinya. Setelah Lin Yu mengirim pesan, dia menunggu dengan tenang. Dia juga tidak memberitahu Tianqi, dan tidak membiarkan Tianqi pergi. Karena keberuntungan Tianyuan yang kuat di depan terlalu dekat. Beritahu mereka, tetapi itu akan menarik perhatian keberuntungan Tianyuan yang kuat. Tianqi memiliki harta tertinggi keberuntungan Tianyuan di dalam tubuhnya, tetapi bahkan jika dia adalah keberuntungan Tianyuan yang kuat, dia tidak akan dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya kecuali dia berada dalam jarak beberapa puluh meter dari Tianqi. Oleh karena itu, Lin Yu tidak bertindak gegabah. Menurut arah dan posisi penerbangan mereka, mereka akan terhuyung-huyung dari lelaki tua itu demi Tuhan, dengan jarak 4 hingga 5 kilometer, jadi mereka tidak boleh ditemukan. Lin Yu melihat ke depan dan menghitung dalam hatinya. Lin Yu sekarang memiliki cabang harta karun keberuntungan Tianyuan di tubuhnya, yang juga sangat kuat dalam hal penyembunyian. Dengan cara yang sama, hanya mereka yang kuat di keberuntungan Tianyuan yang dapat menemukannya jika mereka mendekatinya puluhan meter. Selama Anda tidak menatap pihak lain, dan tidak membuat pihak lain merasakan sesuatu, pihak lain tidak akan ditemukan tanpa penyelidikan harta karun tingkat keberuntungan Tianyuan.
Semakin banyak peramal Tianyuan telah memasuki 6 alam semesta. Di mana harta karun itu disembunyikan hari itu. Kemungkinan untuk mendapatkan harta itu agak rendah. Namun, bahkan jika peluangnya 1 dari 10.000, saya tidak bisa menyerah, saya akan mencari di sini selama 100 juta tahun lagi, jika tidak, saya benar-benar tidak berdamai. Ayah suci itu mondar-mandir di udara, bergumam di mulutnya. Merasa sedikit tidak bahagia, dia melihat sekeliling, dan sekali lagi melirik ke lokasi yang tidak jauh. Di sana, Tuhan memberi mereka lebih dari selusin siswa yang terus berdiskusi dan membuat rencana untuk pengalaman selanjutnya. Berisik. Mendengar itu, Bapak Suci melambaikan tangannya dengan sedikit kesal, dan energi tak terlihat menyelimuti mereka menuju pemberian Tuhan. Rumput. Pada saat yang sama, jaraknya hanya beberapa kilometer di sebelah kanan. Lin Niu merasakan bahwa peramal-peramal atribut cahaya Tianyuan tiba-tiba bergerak, dan wajahnya sedikit berubah. Sialan, orang ini jelas tidak merasakan Tianqi, dan dia juga tidak merasakanku. Dia hanya ingin membunuh Tianqi dan mereka. Ada tatapan dingin di mata Lin Niu, dan dia langsung mengirim pesan ke Wang Xian. Detik berikutnya, sosok Lin Niu muncul tepat di samping Tianqi. Gelombang energi melonjak dari tubuhnya. Energi itu langsung membuat selusin siswa di samping Tianqi menjadi koma. Gelombang energi menyelimuti mereka, dan kemudian menyingkirkannya. Pada saat yang sama, gelombang energi menyelimuti tubuh Tianqi. Boom! Segera setelah itu, gelombang energi jatuh ke penutup pertahanan. Perubahan mendadak, kemunculan dan serangan tiba-tiba Lin Niu membuat Tianqi, yang masih memiliki senyum di wajahnya, benar-benar membeku. Dia menatap Lin Niu dengan heran. Ada orang kuat yang ingin membunuhmu. Kata Lin Niu kepada Tianqi yang tercengang. Xiao Niu, kamu bisa bicara. Tianqi menatap Lin Niu yang tiba-tiba berbicara, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Ini adalah hewan peliharaan yang diberikan kepadanya oleh ayah angkatnya pada hari ulang tahunnya yang pertama. Saat itu, ayah angkatnya mengatakan bahwa dia adalah adik laki-lakinya, dan dia mengikutinya untuk menjaga keselamatannya sendiri. Hampir 100 juta tahun telah berlalu, kecuali penampilannya yang sedikit lucu, Lin Niu tidak menunjukkan perbedaan apapun. Sekarang dia tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan kata-kata. Ini sangat mengejutkan Tianqi. Ayo langsung keluar dari sini. Lin Niu sedikit terdiam tentang gelar Tianqi. Tapi kali ini bukan saatnya berbicara dengan Tianqi. Sekarang pihak lain belum menemukan situasi di tubuh Tianqi. Keluar dari sini segera, singkirkan itu. Berjalan. Seperti yang dikatakan Lin Niu, dia segera tumbuh lebih besar, dengan tubuh sekitar 10 meter, membuat Tianqi duduk di atasnya. Setelah itu, Lin Niu dengan cepat terbang ke belakang. Di samping, Bapak Suci melambaikan tangannya dengan santai, tetapi dia tidak melihat selusin remaja di sampingnya. Menurutnya, dia hanya melambaikan tangannya untuk memusnahkan selusin semut yang ribut. Jika suasana hati Anda sedang buruk, bagaimana jika Anda menabrak beberapa semut? Namun, ketika dia melihat bahwa serangannya diblokir. Melihat kemunculan tiba-tiba seorang pria kuat dengan penampilan monster, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Itu dia. Pakar binatang buas itu adalah ahli penciptaan asal surga. Energi yang dia gunakan bukan dari 6 alam semesta. Bagaimana situasinya? Mata Bapak Suci sedikit menyipit. Agak aneh, sangat aneh, mengapa kekayaan Tianyuan yang kuat mengikuti seorang anak yang hanya pada tingkat terhormat alam semesta, dan masih melindunginya. Pasti ada yang salah dengan bocah 6 alam semesta, membuatnya duduk di tubuhnya. Matanya bersinar terang, dan pikirannya penuh dengan pikiran. Cahaya menutupi bumi. Kemegahan suci mengawasi bumi. Ayah suci juga tidak ragu sama sekali, dan dengan gerakan telapak tangannya, sebuah tongkat muncul di tangannya. Muridnya bersinar terang. Energi dalam pupil disuntikkan ke dalam lubang rambut. Gelombang cahaya suci menyelimuti bagian depan dalam sekejap. Kecepatannya cepat, jauh lebih cepat dari Lin Niu. Pergilah. Lin Niu menggeram ketika dia melihat cahaya suci menyelimuti mereka. Di sisiknya, simbol seperti setan langsung menuju ke langit. Langit berwarna merah darah terbentuk. Tirai langit langsung menghalangi langit di belakang. Zizizi. Cahaya bertabrakan dengan langit, dan suara zizizi terus berdering. Ning. Ayah suci itu bergerak, menginjak cahaya suci, dan dengan cepat diusir. Pada saat yang sama, cahaya suci di atasnya memadat menjadi mata raksasa cahaya suci. Mata besar cahaya suci langsung tersebar menjadi murid yang tak terhitung jumlahnya. Murid menutupi Lin Niu ke segala arah, seperti ngengat yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju api. Murid kejahatan,
bunga murid. Merasakan situasi di belakang Lin Niu, kulitnya juga sedikit berubah, dan energi juga mekar dari satu mata. Di belakangnya, si mata satu ilusi kental. Digantung di langit. Di tengah mata bermata satu ini, ada bunga yang sangat indah. Murid aneh dan jahat memancarkan cahaya aneh. Tianyuan Haohua, kamu adalah orang kuat dari Tianyuan Haohua, dan kamu benar-benar melindungi seorang anak laki-laki di alam semesta dari 6 alam semesta. Bapa Suci. Melihat serangan mengerikan Lin Niu, dan wajahnya sedikit berubah, penuh martabat. Kekuatannya sendiri dimiliki oleh peramal-peramal veteran Tianyuan. Tingkat pemula, veteran Tianyuan Fortune. Artinya, dia bisa melawan dua orang kuat yang baru saja melangkah ke Tianyuan Fortune. Namun, menurut induksinya, kekuatan Lin Niu tidak jauh lebih lemah darinya. Meskipun Lin Niu melangkah ke keberuntungan Tianyuan belum lama ini. Tapi kenaikannya menyerap semua memori dan energi Dewa Iblis Surgawi Aga. Ajia Tianmosen adalah pembangkit tenaga peramal Tianyuan kuno. Aku masih membutuhkanmu untuk mengurus pekerjaanku, aku memperingatkanmu, segera keluar, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Niu melirik Bapa Suci, dan berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Bisakah nasib baik Tianyuan rela berdiri di sisi seorang anak? Lalu, Ayah Suci tidak peduli dengan keagungan Lin Niu, dan cahaya api perlahan mekar di matanya. Tidak perlu berpikir dua kali untuk mengetahui bahwa nasib baik Tianyuan yang kuat menjaga sisi anak laki-laki dari 6 alam semesta, itu benar-benar aneh. Situasi seperti apa yang dapat membuat keberuntungan Tianyuan yang kuat melakukan hal seperti itu? Hanya jika menyangkut harta karun yang luar biasa. Siap untuk keluar, harta karun peramal Tianyuan dari 6 alam semesta. Cahaya, di mana-mana. Tubuh Bapa Suci segera meledak menjadi semburan cahaya, dan seluruh cahaya langsung menyelimuti dunia. Itu juga membungkus Lin Niu dalam sekejap. Lin Niu melihat energi kekerasan melonjak dari tubuhnya, mendukung bidang sekitarnya. Keberuntungan Tianyuan, Maverick sebenarnya setingkat keberuntungan Tianyuan. Pada saat yang sama, Tianqi yang berada di Lin Niu benar-benar tercengang. Dia merasakan kekuatan menakutkan dari Lin Niu dan Bapa Suci di depannya. Mendengar kata-kata mereka, hati saya kewalahan. Keberuntungan Tianyuan, tingkat keberadaan apa ini? Ini dia tahu. Itulah keberadaan tertinggi. Itu adalah eksistensi tingkat paling atas di seluruh alam semesta 6 jalur. Menurut Presiden Perguruan Tinggi, di 6 alam semesta mereka, ada 3 orang dewasa tertinggi. Ketiga orang dewasa ini adalah yang terkuat di 6 alam semesta mereka. Dan ranah ketiga orang dewasa ini adalah ranah keberuntungan Tianyuan. Dan Maverick yang telah mengikutinya selama hampir 100 juta tahun dan tidak pernah bergerak atau berbicara dengannya sebenarnya adalah Tianyuan. Beraninya dia percaya ini hanya mengejutkannya. Anak sapi itu adalah orang kuat dari penciptaan Tianyuan, bukankah ayah angkatnya juga? Maverick adalah adik dari ayah angkatnya. Ini bagaimana ini mungkin? Pria kecil itu sebenarnya memiliki harta keberuntungan Tianyuan di tubuhnya, dan harta keberuntungan Tianyuan dari 6 alam semesta sebenarnya ada di tubuhnya. Pada saat ini, sebuah suara sedikit gila datang dari depan. Ayah Suci menatap Tianqi, matanya penuh keserakahan, nafsu, dan kegilaan. Tianyuan adalah harta keberuntungan. Harta keberuntungan Tianyuan sebenarnya tepat di depan matanya. Mencari harta 100 juta tahun sendirian. Itu ditemukan sendiri. Merasakan tatapan Bapa Suci, Tianqi terkejut, dan gelombang ketakutan dan kengerian membanjiri hatinya. Menghadapi mata seorang lelaki kuat dengan kekayaan Tianyuan, dia tidak tahan sama sekali. Sial, ketahuan. Lin Niu melihat identitas Tianqi terungkap, dan wajahnya sedikit berubah. Ini bukan berita baik. Saat ini, Tianqi belum dewasa, dan jika identitas mereka diumumkan sepenuhnya, mereka tidak akan dapat mempertahankannya sama sekali. Ada harta surgawi di dalam tubuhnya, tetapi kamu tidak mengambilnya. Apakah ada alasan khusus? Hal-hal angan-angan. Lin Niu mendengar kata-katanya, matanya penuh dengan niat membunuh yang kejam. Dia tidak terus melarikan diri, dan perlahan mengangkat kepalanya. Dewa Iblis, bunga kematian, meledak. Terletak di atasnya, mata dengan bunga berwarna merah darah di pupilnya mekar kelopak satu persatu. Kelopak langsung menyerang Bapa Suci. Lonceng Suci, hari ini aku akan melawanmu sampai mati dan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Ayah Suci itu sangat panik, dan dengan lambaian tangannya, sebuah jam dewa ringan digantung di langit. Jam cahaya ilahi tumbuh lebih besar, menutupi seluruh dunia. Lin Niu melihat bahwa pihak lain ingin menjebak mereka dengan jam dewa,
matanya berkedip, dan dia tidak mengelak. Tidak ada serangan pada jam ilahi. Lonceng yang terang berbunyi, dan lonceng dewa yang besar menyelimuti seluruh ruang. Lin Niu dan yang lainnya benar-benar terbungkus di dalamnya. Ayah suci itu menatap Lin Niu dengan mata berapi-api dan dingin, dan nafas yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Semangat juang yang kuat memenuhi lingkungan. Dia menatap tajam. Dia sedang mempersiapkan pertarungan hidup dan mati di level yang sama, pertarungan yang tidak pernah berakhir. Dalam keadaan normal, pertarungan dengan level yang sama jarang bertahan selamanya. Tapi sekarang, demi harta surgawi, dia harus mati selamanya, jika tidak, dia tidak akan didamaikan. Sekalipun tubuh ini jatuh, dia tetap harus berusaha. Jika kamu ingin bertarung denganku, maka aku ingin melihat siapa yang hidup dan siapa yang mati hari ini. Dia bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Lin Niu menatap ayah suci, matanya penuh kedinginan. Pihak lain ingin melawannya, dan ingin mendapatkan harta surga dan bumi. Lin Niu tidak langsung kabur. Melarikan diri adalah pilihan berikutnya. Berita tentang Tianqi telah diketahui olehnya, dan sekarang dia tidak bisa lagi melarikan diri. Sebaliknya, bunuh itu, meski bisa dihidupkan kembali setelah dipenggal, tetap saja harus diekspos. Namun, jika mereka membunuhnya, mereka akan memiliki penyangga dan dapat melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Yang paling penting adalah Lin Niu tahu bahwa Wang Xian sudah bergegas ke sini. Kekuatan lawan hampir sama dengan miliknya, tetapi begitu Wang Xian tiba, mereka akan dapat menghancurkan pembangkit tenaga peramal Tianyuan atribut cahaya ini. Kalau begitu mari kita buat keputusan cepat dan lihat siapa yang akan mati hari ini. Tianyuan adalah harta kekayaan tertinggi, dan aku yakin akan mendapatkannya. Ayah suci menatap Lin Niu dengan wajah serius, dan benar-benar mengamuk. Lawan harus dibunuh dengan cepat. Kalau tidak, setelah sekian lama, itu mungkin ditemukan oleh orang kuat lainnya, atau oleh orang kuat di alam semesta ini. Kukatakan, cahaya meledak, malam putih mengamuk, kematian cahaya, dedikasi cahaya. Dengan gerakan tangan Bapa Suci, tongkat di tangannya menunjukkan serangkaian paku yang sangat tajam. Kekuatan mengerikan meletus dari seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia meledak dengan 4 metode serangan yang sangat kuat. Bahkan metode serangan terakhir adalah dengan sepenuhnya menghabiskan fondasinya sendiri. Dia mengangkat tongkat penuh duri tajam di tangannya, dan menyerang Lin Niu. Ya Tuhan, turunlah. Lin Niu melihat pihak lain meledak dengan kekuatan penuh, dan wajahnya penuh martabat. Gelombang energi menyelimuti tubuh Tianqi, dan tubuh Lin Niu mulai meningkat dengan cepat lagi. Dengan cepat mencapai ukuran beberapa kilometer. Gelombang nafas Dewa Iblis mengalir deras, dan energi kematian yang kuat mekar dari tanduk Lin Niu, dan langsung menyapa Bapa Suci. Ledakan, terdengar suara tabrakan yang mengerikan, dan energi mengerikan berdampak pada sekeliling. Tianqi berbaring di atas tubuh Lin Niu, dilindungi oleh energi, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Lin Niu akan begitu menakutkan, dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan lawan begitu menakutkan. Perang pecah. Namun, saat pertempuran di sini sedang berlangsung. Terletak di suku Muli, saat Wang Xian menerima pesan ini, matanya sedikit membeku. Dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju tempat Lin Niu dan yang lainnya berada dengan kecepatan yang mengerikan. Dia tidak menyangka Tianqi akan ditemukan oleh peramal Tianyuan yang kuat. Selain itu, ditemukan dengan cara ini. Dari sudut pandang Wang Xian, harta karun Tianyuan dalam tubuh Tianqi memiliki kemampuan bersembunyi yang sangat kuat. Hanya ketika nasib baik Tianyuan yang kuat dekat dengan jarak puluhan meter Tianqi dapat dirasakan. Jaraknya puluhan meter, jarak ini bisa dikatakan sangat dekat. Biasanya orang sekuat itu tidak akan begitu dekat dengannya. Tapi sekarang, keberuntungan Tianyuan yang kuat ingin membunuh mereka semua. Lin Niu harus bergerak. Waktu penemuan ini sedikit lebih awal. Wang Xian berpikir sendiri, sedikit mengernyit. Saat ini, kekuatan yang dianugerahkan Tuhan hanya pada Master Alam Semesta tingkat ketiga, meskipun harta karun keberuntungan Tianyuan telah berkembang, namun belum mencapai kedewasaan. Bahkan tidak dekat untuk menghubungkan. Menurut perkiraan Wang Xian, mungkin dibutuhkan 100 juta atau 200 juta tahun lagi bagi Tianqi untuk mencapai alam penciptaan Tianyuan. Ketika Tianqi tumbuh ke alam penciptaan Tianyuan, harta penciptaan Tianyuan di tubuhnya juga harus mencapai kedewasaan. Alasan mengapa dia bisa tumbuh begitu cepat juga terkait dengan pohon leluhur di tubuh Wang Xian. Ketika Tianqi masih kecil, pohon leluhur telah menanamkan energi ke dalam dirinya. Meskipun cabang diturunkan,
setidaknya memperpendek siklus pertumbuhan 100 juta tahun harta karun keberuntungan Tian Yuan di tubuhnya. Lupakan saja, itu benar-benar tidak berhasil, bawa Tianqi ke pohon kekacauan. Wang Xian berpikir dalam hati, dan tatapan dingin perlahan muncul di matanya. Pusat peramal Tian Yuan dari atribut cahaya sebenarnya ingin mengambil hadiah surga. Huff. Dia mendengus dingin, dan dengan cepat bolak-balik di bawah air. Area laut pusaran adalah bidang di mana binatang buas relatif terkonsentrasi di sumber air. Ada alam dan surga dari elemental beast. Itu juga merupakan tempat di mana Tuhan memberi mereka pengalaman. Itu tidak dekat dengan suku Muli. Bahkan jika Wang Xian mencapai suku terdekat melalui susunan teleportasi di suku Muli, dan kemudian terbang dengan seluruh kekuatannya, itu akan memakan waktu 1 hari. Namun, Lin Niu masih bisa bertahan dalam pertempuran sehari dengan orang kuat penciptaan Tian Yuan. Bahkan jika itu adalah pertarungan putus asa, itu akan memakan waktu 5 atau 6 hari, atau bahkan lebih dari 10 hari, untuk peramal Tian Yuan yang kuat dari tingkat yang sama untuk dapat memutuskan hasilnya. Kecuali kedua belah pihak putus asa, adalah mungkin untuk memisahkan hidup dan mati dalam sehari. Tapi yang jelas, Lin Niu tidak akan mati-matian melawannya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Terletak di bagian wilayah laut pusaran, Lin Niu dan keberuntungan Tian Yuan yang kuat dari atribut cahaya terus bertarung. Tahan, berapa lama kamu bisa melawan? Hahaha, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Di tengah medan perang yang diselimuti lonceng dewa, Lin Niu bertarung dengan Bapa Suci. Pada awalnya, peramal Tian Yuan yang kuat dengan atribut ringan benar-benar putus asa untuk menukar luka dengan luka, dan ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Lin Niu menjadi tenang dan bertahan setelah bertarung dengannya dan mengganti lukanya beberapa kali. Ini membuat ahli keberuntungan Tian Yuan terlihat bersemangat, berpikir bahwa Lin Niu bukanlah lawannya, dan tidak berani melawannya sampai mati. Ada cahaya yang menyala-nyala di matanya, dan serangan mengerikan itu mengikuti satu demi satu. Lin Niu mendengus dingin, tidak menjawab, dan terus menahan serangannya. Ada beberapa bekas luka di tubuhnya, dan bekas luka ini tidak ringan. Dengan cara yang sama, peramal Tian Yuan atribut cahaya di sisi berlawanan juga memiliki luka di tubuhnya di bawah kegilaan seperti itu. Lukanya hanya lebih ringan dari lukanya. Dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata, kemungkinan kematian Lin Niu masih sangat tinggi. Kekuatan pihak lain, serta harta dan metode di tangannya, lebih kuat darinya. Namun, dia tidak perlu bertarung dengan nyawanya. Bunuh keberuntungan Tian Yuan lagi. Bum bum bum. Tanda seru. Dampak energi dan kekuatan besar terus-menerus meraung di Divine Bell of Light. Ayah suci tingkat keberuntungan Tian Yuan dengan atribut cahaya terus membombardir Lin Niu dengan mata berapi-api. Setelah bertarung lebih dari 20 jam, dia sudah bisa menyadari bahwa Lin Niu bukanlah lawannya. Apalagi di pertarungan hidup mati di awal, meski terluka, ia tetap menempati posisi teratas. Ini memenuhi dirinya dengan kegembiraan. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih akan mengambil harta keberuntungan ini hari ini. Bawa kembali ke alam semesta Anda sendiri. Dalam hal ini, kekuatan sendiri dapat sangat ditingkatkan. Dalam menghadapi datangnya malapetaka, tidak ada rasa takut. Pertempuran berlanjut. Tianqi yang berada di tubuh Lin Niu sedang berbaring telentang, wajahnya masih penuh keterkejutan. Dia hanya bisa melihat energi perkasa di sekelilingnya. Merasa seperti daun di lautan. Kematian bisa terjadi kapan saja. Sekarang, dia juga mengerti situasinya saat ini. Tianqi adalah orang yang cerdas. Menurut informasi yang dia tahu, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Di 6 alam semesta, ada penyerbu dari alam semesta lain 100 juta tahun yang lalu. Kakeknya bahkan disita dan bergabung dengan tim memburu para penyusup. Dan penyusup ini, bahkan 3 orang dewasa dari 6 alam semesta mereka, tidak dapat melakukan apapun, kekuatan khusus mereka dapat dibayangkan. Dia juga tahu tujuan para penyusup ini memasuki semesta 6 jalan. Itu untuk merebut harta dari 6 alam semesta. Adapun harta macam apa itu, para murid yang kuat dari 6 alam semesta tidak tahu. Sekarang dia mengerti bahwa dia adalah harta itu. Begitu dia ditemukan, dia akan dibunuh, dan harta di tubuhnya juga akan diambil. Ini membuat tubuhnya gemetar. Pantas saja ayah angkatnya tidak mengizinkanku mengungkapkan atribut kayu, tak heran ayah angkatnya menyegel tubuhnya. Tianqi memiliki pemahaman di dalam hatinya. Dia melihat Lin Niu yang berdarah, ekspresinya berubah. Paman Xiao Niu, haruskah kita melarikan diri? Kamu terluka. Kata Tianqi kepada Lin Niu. Jangan khawatir. Lin Niu berkata kepadanya melalui transmisi suara,
dan terus menghadapi serangan di depan. Ho ho, 10 menit kemudian, Lin Niu tiba-tiba meraung. Jika kamu ingin bertarung denganku, mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati hari ini. Lin Niu menjadi kasar dalam sekejap, dan berhenti bertahan secara pasif. Semua jenis simbol pada sisik tubuhnya keluar dari tubuhnya, dan simbol ini berubah menjadi hantu yang aneh dan menakutkan. Satu hantu, seperti Dewa Iblis. Hahaha, oke, mari kita putuskan apakah akan hidup atau mati, haha. Ayah suci itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat Lin Niu akan melawannya sampai mati. Matanya bersinar, dan dia langsung menuju ke Lin Niu, menyerang sepenuhnya dalam jarak dekat. Bum bum bum, Lin Niu menghadapinya, dan energi mengerikan menghantam daging dan darah kedua belah pihak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, luka muncul di tubuh mereka. Menurut pertempuran tragis semacam ini, saya khawatir tidak lama lagi akan ada pemenang. Bas. Namun, pada saat ini, sesosok terbang dengan cepat dari luar. Wang Xian berdiri di depannya, melihat ke depan, matanya bersinar terang. Ahli keberuntungan Tianyuan kuno sedikit lebih kuat dari Lin Niu. Jika Anda menambahkan diri Anda dan penggilingan besar 5 elemen, Anda seharusnya bisa membunuhnya. Wang Xian bergumam. Matanya terpaku, dan energi abu-abu berkedip di pupilnya. Jam ilahi dari atribut cahaya ini ternyata adalah pecahan dari harta surgawi yang hancur. Wang Xian melihat ke jam ilahi. Harta keberuntungan Tianyuan tidak bisa dihancurkan. Level kontrol, level jalan, jika Anda terus menyerang harta karun Tianyuan, Anda dapat memecahkannya. Terutama harta karun keberuntungan Tianyuan, yang belum mencapai puncaknya. Dapat dikatakan bahwa harta kekayaan Tianyuan sama dengan kekayaan Tianyuan yang kuat, dan juga dapat dikalahkan. Tetapi perbedaannya adalah bahwa harta keberuntungan Tianyuan hanya dapat dihancurkan, tidak sepenuhnya dimusnahkan. Harta karun keberuntungan Tianyuan yang hancur masih memiliki kekuatan. Jika Anda dapat menemukan semua fragmen dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk berkembang biak, Anda masih dapat pulih. Wosh! Saat berikutnya, Wang Xian datang ke puncak Divine Bell of Light. Dengan lambaian telapak tangannya, mesin penggiling 5 elemen muncul di sampingnya. Pecahan bidang bintang, buku kutukan air terlarang, dan pecahan 2 harta karun Tianyuan juga muncul di tangannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, Wang Xian mengendalikan pecahan bidang bintang dan mantra terlarang buku air, dan mereka semua membombardir ke arah jam dewa. Pada saat yang sama, penggilingan besar 5 elemen juga melepaskan serangan yang kuat, menuju ke sana. Boom! Serangan mendadak menyebabkan celah besar dengan cepat menembus seluruh penutup pertahanan jam dewa. Dan, selebihnya, perisai energi mulai runtuh. Puff! Tidak baik, ada peramal Tianyuan lain yang datang. Pada saat ini, Bapak Suci yang bertarung dengan Lin Niu tiba-tiba merasakan bahwa pertahanan jam dewa telah dilanggar. Shenzong menderita serangan besar, ekspresinya berubah drastis, dan dia tidak bisa membantu memuntahkan darah dari mulutnya. Jam ilahi dikandung olehnya dan menjadi satu dengannya, jika dia terluka parah akibat serangan itu, tubuhnya juga akan terluka. Ini seperti hadiah dari surga, menghilangkan harta surga dan kekayaan di tubuhnya juga berarti akhir hidupnya. Ho, mati. Mata Lin Niu bersinar, dan unicorn di atas kepalanya meledak menjadi energi merah darah, langsung menyerangnya. Berhenti, ada orang kuat asing dari Tianyuan, kamu akan bertarung denganku, dan kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ayah. Suci melihat Lin Niu bertarung ke arahnya, karena di bawah pengaruh jam dewa, tubuhnya juga menderita shock. Ini membuatnya terlihat sangat malu. Dalam waktu sesingkat itu, keberuntungan Tianyuan yang kuat menemukan tempat ini. Keberuntunganku sangat buruk. Bunuh. Namun, saat ini, suara dingin masuk ke telinganya. Terletak di langit di atas, setelah Wang Xian menerobos pertahanan jam dewa, lengannya segera berubah menjadi cakar naga. Cakar naga yang menakutkan, membawa energi destruktif, langsung mencengkeram tubuhnya. Perkelahian. Wang Xian juga benar-benar terlibat dalam pertarungan jarak dekat, gaya bertarung yang benar-benar putus asa. Ups, apakah kamu berada di grup yang sama? Dia melihat Wang Xian menyerangnya secara langsung, dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya. Dia tidak menyangka Lin Niu akan memiliki pembantu. Keluar, dia menggeram, melambaikan tongkat di tangannya. Duri tajam di atasnya, seperti sinar laser, menyapa Wang Xian. Wang Xian tidak mengelak sama sekali, dan cakar naga masih menyerang. Di posisi belakang, di pabrik besar 5 elemen, kepala 5 naga saling terkait, membentuk kepala naga warna-warni. Kepala naga,
Menyerang ahli keberuntungan Tianyuan atribut cerah ini. 4140.